Pesantren Tauhid Quran terpadu al-hikmah, membangun generasi Qurani. Apa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Bani Israel, udzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Udzkuru, ingatlah kamu sekalian wahai orang Bani Israel, nikmati terhadap nikmat-nikmatku. Kalimat nikmati ini adalah, kalau dalam bahasa Arab namanya apa? Ini adalah bentuknya mufrad tapi bimana jamak. Karena ini merupakan isim jenis. Nikmatun, ya. Betul kan? Jamannya apa? Ayo, nikmatun jamannya apa? Ada yang ni'amun, betul kan? Ada apa lagi? An'um, betul ya? Seperti dalam Al-Quran apa itu? Seperti dalam surat An-Nahl, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun syakiran li'an'umi. Betul ya? Syakiran li'an'umi. Jadi bisa ni'am, bisa an'um jamaknya. Nah, tapi nikmatun Allah jelaskan pakai nikmatun tunggal itu. Tapi ini di mana jamak. Ya, makanya kita artikan udzkuru ni'matiyallati, ingatlah terhadap nikmatku. Karena bukan satu nikmat, karena nikmatnya banyak. Juga dalam Al-Qur'an dikatakan wa in ta'uddu ni'matallah. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tunggal atau jamak? Nikmat Allah, nikmah, jamak atau mufrad? Mufrad. Betul kan? Tapi mufrad di mana jamak? Karena yang maksud adalah jenis, isim jenisnya. Makanya cukup nikmat Allah. Dari mana kita tahu bahwa itu di mana jamak? Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau tunggal bisa dihitung enggak? Kalau yang dimaksud nikmat Allah itu satu nikmat, bisa dihitung enggak? Bisa. Tapi kenapa Allah katakan la tuhsuha? Karena yang dimaksud nikmat ini sih bukan apa? Bukan di mana tunggal, tapi di mana jamak. Karena saking banyaknya sehingga la tuhsuha, kamu tidak bakal bisa menghitungnya. Saking apanya? Saking banyaknya. Tapi redaksinya menggunakan tunggal wa in ta'uddu ni'matallah. Sama di sini. Jadi sekalipun Allah menggunakan redaksi tunggal, nikmati, tapi dimaksud adalah jenis nikmat yang sangat banyak. Baik, udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan nikmat 'alaikum kepada kamu sekalian. Yang dimaksud 'alaikum, ala abaikum, kepada bapak-bapak kalian wahai orang Israel. Berarti yang dimaksud adalah Allah mengingatkan terhadap nikmat yang sudah Allah berikan pada nenek moyang mereka. Kenapa yang disebutkan nenek moyang mereka? Karena dengan nenek moyang mereka itulah yang menjadikan mereka itu hidup sampai di zamannya. Betul ya? Karena salah satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu apa? Yang pertama, orang Bani Israel telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari apa? Dari ditenggelamkan di lautan. Kapan itu? Ketika mereka dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Betul kan? Coba kalau nggak diselamatkan, habis nggak Bani Israel? Habis. Tapi dengan nikmat Allah yang Allah berikan pada nenek moyang mereka, mereka diselamatkan oleh Subhanahu wa taala, dan itulah yang menjadi penyebab orang Bani Israel itu ada sampai sekarang. Ya? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan Allah menyebutkan nikmat, harapannya mudah-mudahan mereka itu adalah malu. Dengan banyaknya Allah berikan nikmat pada mereka, seharusnya apa? Itu yang membuat mereka malu kalau mereka tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mereka malu kalau kemudian mereka tidak taat kepada Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya di sini minal inja,
Ya, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka itu apa bentuknya? Yang pertama, minal inja'i min Fir'aun. Yaitu apa? Dari diselamatkannya min Fir'auna, daripada Fir'aun. Yang kedua, wa falqil bahri, dan dibelahnya lautan. Wa tadlilil ghamam, dan menaunginya mendung. Kapan? Ketika mereka disangsi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka tidak mau memasuki negeri yang dijanjikan oleh Allah, ya, kemudian mereka apa? Mereka disangsi, mereka terdampar di mana itu? Di bukit atau di padang tih selama berapa tahun? 40 tahun. Nah, ketika mereka terdampar di padang tih, maka apa? Salah satu nikmat yang Allah berikan pada mereka, antum bisa bayangin ya, di padang pasir tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada pohon-pohonan. Apa yang dirasakan kira-kira? Terik matahari yang luar biasa. Tapi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka tinggal di padang yang sangat terik matahari, tapi selalu apa? Dinaungi oleh Allah dengan apa? Dengan mendung. Wa dhallalna 'alaihimul ghamam. Jadi dimanapun mereka pergi, itu mendung itu selalu apa? Selalu menaungi mereka. Itu kan nikmat yang luar biasa gitu kan. Wa ghairi dzalika, dan lain-lainnya. Nah, salah satunya adalah mereka diberi makan dengan apa nih? Dengan bil manni wasalwa. Jadi minumannya dari man dan salwa. Ya, dari burung yang kalau kemudian mereka mau makan tinggal lempar dikit udah kena tuh. Dan kemudian kalau minum itu yang namanya madu putih itu. Salah satu madu putih katanya nih. Yang manisnya luar biasa, segernya luar biasa. Itu tinggal kita ngambil aja tuh di celah-celah batu ya. Itu tinggal ngambil. Luar biasa. Jadi mereka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya ketika kemudian mereka ingat terhadap nikmat yang luar biasa banyaknya, seharusnya apa? Seharusnya ketika mereka itu mau melanggar larangan Allah, ketika mereka tidak mau mentaati Allah, malu nggak kira-kira? Malu. Sama lah misalnya kita gitu kan. Kita dibaiki oleh orang luar biasa baiknya. Gitu kan? Semua kebutuhannya diberikan, apa yang kita minta dikasih. Kira-kira bagaimana kita bersikap pada orang yang baik kepada kita? Betul kan? Pasti kita ingin apa? Ingin menggembirakan orang yang selama ini baik dengan kita. Dan kita malu ketika apa? Ketika kita melanggar, ketika kita menyimpang, ketika kita mengkhianati orang yang sudah baik dengan kita. Pesantren Tauhid Quran terpadu al hikmah, menyiapkan dai Rabbani.